Anan bisa awak jadi guru tu siapa mendidik awak dulu? Ibu dan ayah kita. Kita jadi lurah, jadi camat. Siapa yang mendidik kita? Ibu dan ayah kita. Kita jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota, Pariaman. Siapa mendidik awak? Ibu kita. Jadi siapa yang tidak hormat kepada ibunya, disebutlah itu anak durhaka. Setetes air mata ibu keluar karena anaknya durhaka kepadanya, satu drum menjadi bahan bakar untuk menghidupkan api neraka nanti. Jadi janganlah durhaka kepada kedua orang tua. Itu cerita kita non pertama. Baik untuk tuan rumah maupun untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang basuh ke sawah malam, jalannya rancak basimpang dua. Siapa pak ibu-ibu nalah ikhlas menjawab salam, insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Tagak lambo banyak. Dah nampak dari belakang kan? Tagak. Yalah tagak jorang gaib. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Wa qala aidan jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum
fa ni'ma uqbadar. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan keluarga besar ibu kita almarhumah Hajjah Samsiar, terdiri dari anak beliau, menantu beliau, cucu beliau, anak pisang beliau, karib kerabat beliau, seluruh puyang-puyang dan buyut-buyut beliau. Pertama, kita minta kepada Allah supaya beliau tenang di alam baka. Dibikinkan oleh Allah di kuburnya raudatan min riyadil jannah, suatu taman dari taman surga. Yang kita muliakan Bapak Camat, Bapak Wali Negari, Bapak Wali Korong, seluruh pemuka-pemuka masyarakat. Beliau nan baure baka tunggang, babatang badahan rampak, barantiang badaun rimbun, babungo babuah labe, makanan anak kemanakan. Nan tinggi tampak nyuari, nan dako jolong basuh, ayam putih tabang nyo siang, tunggak tuo di dalam kampuang, kapai tampai batanyo, kapulang tampai babarito. Juga kita hormati para alim ulama kita, para tuanku kita yang terdiri dari imam khatib, alim ulama, nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, nan duduk bacamin kitab, tagaknya rintang jopi tua, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata, aye janih tapian suci, minuman anak di negari. Juga yang kami hormati, mandeh rubiah pagaruyong, limpapeh rumah nan gadang, bundo kanduang rang namokan, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayuang panji ke Sarugo, ambam puru aluang bunian, urang nan duduk je sukatan, nan tahu diharif dengan baso, tahu dirantiang ke mencucu, sarato dahan nan kasaka, pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak, kok lapar tampe minta nasi, kok awih tampe minum air. Beliau yang memasakkan untuk kita bersama. Dek santiang beliau memasak, satitik santan dikuali, masaklah daging sikua kabau, harum setahun perjalanan. Dek santiang beliau batanak, tajarang tungku batu tigo, basilang kayu di bawahnya, di sinan napi mongko idui. Puntuang di helo disuruti, bakayu kalupak pisang, masaklah nasi kambang bunga limau. Sagantang bareh di tanah, kanyanglah hurang sakurai tajinya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang memasak untuk kami dan telah kami makan tadi bersama-sama, dilimpahi pahala oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami sayangi generasi kami, pari paga di dalam kampung, pamaga koto jonagari, pambangki batang tarandam, papuih malu di kanyang, panjawe kato tengah medan. Juga anak-anak kami generasi putri, bungo satangkai di halaman, pamenan ayah jobundonyo, ube jariah palare damam, sidingin tanpa di kapalo. Kutiko kalian kalayana, kami mendoa kasadonyo, doa dianta ayamato,
lalu membubuang masuk ambun, tabang menyisi awan, lapih ke langit 7 tingkik, tiba di aras kebasaran, di sinan gantiang putih biang latabuk, pinta buliah kandak balaku, ananda laya ke dunia ko. Masuk ketek kami aja mandi, lagak gadang diaja makan, dibalikan subang jogalang, sarato manik ganto balampi, dari ketek kalian lagadang, kinilah jadi anak gadis. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji, anak gadis masak pengajar, bak banih setangkai padi. Guno sam kandih kami ladangkan, kaganti baladang lado, guno nak gadih kita gadangkan, kapan bimbiang badan kok tuo. Mudah-mudahan seluruh anak cucu kami, generasi putri, generasi putra, menjadi pemuda yang saleh, menjadi putri yang salehah. Khusus bagi cucu kami sebagai anak yatim, tidak ada istilah putus asa menjadi anak yatim. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari anak yatim. Mungkin ada kita anak yatim, kita pernah melihat wajah ayah kita. Setelah itu beliau meninggal. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah melihat wajah ayahnya karena dia dalam kandungan, pada saat itulah ayahnya meninggal. Maka kepada anak yatim, tetap bersemangat, selalu rajin salat, rajin baca Quran, dan jauhkan diri dari malas. Banyak yang menjadi orang, banyak yang menjadi guru, banyak yang menjadi pejabat, banyak yang menjadi ulama. Beliau-beliau yang masa kecilnya adalah sebagai anak yatim. Saya doakan semoga kalian berhasil hidup di dunia ini untuk keselamatan hidup di akhirat. Amin. Ya Rabbal. Itulah kata-kata penghormatan yang sedikit bisa saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Bu, coy ibu ulang na nambo baco tu balik. Sajak dari pangka tadi. Malam kini kita nak mengaji dah. Kerana di kampung kita kok banyak ulama, banyak tuan guru, banyak pesantren, banyak beliau-beliau kiai-kiai, guru-guru kita. Jadi malam kini kita bercerita saya. Pertama cerita kita, sagai-gai awak kini bapak ibu, dulu kita menjadi anak dari orang tua kita. Maka setiap saat akan tetap begitu. Jadi Ibu Ajah Samsiar, beliau adalah anak juga dari orang tua beliau dulu. Sebaik-baik anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Di mana beliau sudah meninggal dunia. Itu sudah lebih 100 hari. Sekarang diperingati hari beliau meninggal itu. Apa inti yang sebenarnya memperingati ini adalah mendoakan beliau. Di dalam ayat yang saya bacakan tadi, apa kata Allah? Saya perintahkan manusia itu menyembah kepada saya saja. Dan setelah itu apa kerjanya lagi? Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ada manusia bapak ibu, karena selalu ingat dengan orang tuanya, tidak lupa mendoakan, dia terkenal di langit tapi tidak tahu orang di bumi. Siapa namanya? Beliau namanya
Uwais Al-Qarni. Dia terkenal di langit. Para malaikat mengenalnya, tapi manusia tidak mengenalnya. Suatu kali sahabat-sahabat Nabi memohon kepada beliau, "Ya Rasulullah, tolong doakan kami." Apa kata Nabi? "Saya sudah kerap kali mendoakan kalian. Maka mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni." Siapa dia Rasulullah? Apakah dia ada berperang berjihad bersama kita? Adakah dia rapat berkumpul memperjuangkan agama Islam dengan kita? Memang tidak ada, kata Nabi. Tapi mintalah doa kepadanya, karena doanya dimakbulkan Allah. Siapa Uwais Qarni ini? Orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Apa baktinya? Ibunya miskin, sudah lumpuh. Uwais Qarni ini ditakdirkan oleh Allah juga miskin. Jadi miskin dan kaya adalah takdir Allah. Maka kita yang miskin jangan iri kepada orang kaya. Dan kaya itu tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Tidak ada kaitannya dengan sekolah. Contohnya Pak Basril Koto. Beliau kan orang Pariaman itu. Itu tidak sekolah tinggi, tapi dia sudah menjadi miliarder. Ini para jemaah. Jadi kaya itu takdir. Miskin itu juga takdir. Iya kan? Tapi dia sangat hormat kepada ibunya. Ada permintaan ibunya yang tidak mungkin kepadanya, karena anaknya ini juga miskin. Wes, iyo mak. Ambo taraga pai haji ke Mekah. Bawalah ambo. Negerinya di Yaman. Yaman itu jauh dari Mekah, Pak. Insya Allah, mak, kita mendoakan Allah. Mudah-mudahan sampai ambo membawa mak ke Mekah. Ya kan? Ini permintaan yang tidak mungkin. Menurut kita. Tapi menurut Allah bisa. Dia berdoa kepada Allah. Berilah saya rezeki. Ada orang kampungnya, nyo suruhnya memeliara Jawi. Uwais Qarni kode orang kampung. Kalau Jawi kau beranak, dua anaknya untuk waang cik, untuk kami cik. Kiranya beranak Jawi itu beranak kembar. Dibagi anak tu, sesudah cara menyusu, induknya dibalik ke nampunya. Kemudian dek Uwais Qarni ko nyobuik kandang Jawi ko di atas bukit. Maka tiok sore Jawi ko masuk kandang nyo gendong. Tiok hari nyo gendong. Kecil orang menceliak. Si Uwais ko lagi lo mungkin. Ko ada tanah nandata nyobuik kandang Jawi di atas bukit. Orang tak tahu. Sampai sapinya itu berumur 6 tahun. Jadi sudah besar. Tapi dia tetap bisa mengangkatnya. Karena apa? Karena setiap hari. Nah. Sama jo ama Edi Ray, Pak. Ama Edi Ray nan gadang badan tua. Itulah lebih 90 umurnya kini. Nyobuian ketika amaknya ko masih umur 40. Rumah batingkek 3. Untuk aku, amak naik eko taruh. Dek latihan orang gaya itu taruh. Sampai kini tetap beliau bisa naik ke rumah banjang titik lantai 3. Tapi kalau orang tak biasa, itu berjalan saja dekat nandata sasa angok. Jadi semuanya latihan. Akhirnya Uwais Qarni itu badannya kekar, tubuhnya besar, dia berotot. Kemudian dijualnya anak Jawi itu, Pak. Untuk balanjo pai ke Makkah. Untuk makan di jalan saya. Iya kan? Nah. Banyak penyopangan induknya tadi. Dek badannya lah kekar. Tubuhnya sehat. Badannya baotot. Nyo dukung induknya tu. Coba bayangkan berapa bakti seorang anak kepada ibunya. Yaman suatu negara. Arab di sana suatu negara. Berapa jauhnya?
Ya kan? Nah, digendong sampai dia di Mekah, kemudian dimulailah tawaf atau disebut juga haji tamattu'. Sambil tawaf itu ibunya membaca doa-doa yang dibaca sekeliling tawaf. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Uwais itu sambil bergendong. Uwais Qarni tadi apanya yang baca? Ya Allah, terimalah segala amal ibu saya ini. Masukkanlah beliau ke dalam surga ya Allah. Terima amalnya ya Allah. Itu doa Uwais. Apa kata ibunya? Uwais, kenapa engkau mendoakan saya? Kenapa engkau tidak mendoakan dirimu? Apa jawabnya, Mak? Kata Rasulullah, kalau orang tua reda kepada anaknya, maka Allah akan reda. Saya harapkan reda ibu kepada saya. Untuk itu saya akan diredai oleh Allah. Kaum muslimin yang terhormat, dia setiap hari menggendong ibunya yang lumpuh. Pergi ke tanah suci pun dia gendong melaksanakan ibadah haji. Inilah yang disebut oleh Allah wabil walidaini ihsana. Mudah-mudahan anak cucu, minantu, ibu Ajah Samsiar nan malam kini nyo undang anak yatim, nyo undang ustaz, nyo undang tuanku, nyo undang tetangga, nyo undang karib kerabat, pulang nyo bersama dari rantau. Mudah-mudahan dapat pahala seperti kasih sayang Allah kepada Uwais Al-Qarni tadi. Amin. Ya Rabbal. Bamang ko harus cuy tua awak ke orang tua Pak Ustaz. Ya kan? Orang tua itu semenjak kita setetes mani, kemudian berubah jadi segumpal darah, kemudian segumpal daging. Akhirnya orang tua kita ini punya beban. Apa bebannya? Selama 9 bulan 10 hari. Itu menurut ambo mencaliak, indak bisa orang tua hamil gadang tu berjalan lurui. Begitu saja. Kemudian kamalayan kakinya sambuk. Bagaimana kau tahu Pak Ustaz? Orang rumah boleh 5 kali beranak. 5 anak. Setiap kamalayan kaki sambuk. Iya kan? Ada sekali anaknya sonsang. Kakinya lahir dahulu. Itu tak tanggung sakitnya. Setelah kita lahir, kita bayi, hanya kita bisa menangis. Tak ada pakaian, tak ada baju, tak ada celana. Maka kita digendong siang malam, disusukan oleh ibu kita. Dia sedang makan, kita buang air besar. Dia sedang makan, kita muntah. Dia sedang makan, kita ingin menyusu. Tidak ada beliau pernah bosan. Ya kan? Kemudian setelah kita berumur 5 tahun, dimasukkan PAUD. 6 tahun, dimasukkan TK. 7 tahun, dimasukkan SD. Ya kan? Diantar itu oleh ibu kita itu. Ada dengan sepeda, ada dengan motor, ada jalan kaki. Kalau di zaman saya jalan kaki. Kemudian kira kita terus ada yang di pesantren, ada yang di sanawiyah, ada yang di MAN, kemudian kuliah menjadi sarjana. Lah karajo awak pitih untuk bini. Iya kan? Nah, ada orang kerajo sudah menerima gaji itu, nyostor ke maknya tidak ada. Tapi kami ini. Makanya ibu-ibu yang punya ibu mertua, ingatkan kepada suami. Dah, Allah bagi hamak pitih. Sebab ibu-ibu kok cenderung, deknya dari tulang rusuk bengkok, bengkoknya ke dalam itu saya. Iya kan? Ya kan? Jadi orang tua kita itu sangat-sangat sayang kepada kita. Iya kan?
Kemudian kita sudah dapat jodoh, dinikahkan. Iya kan? Nyo minta bara seo tenda, bara catering, bara pakaian anak daro, iya kan? Semuanya itu dibayarkan oleh orang tua kita. Adolon ananeh cek lain. Lah lai anaknya anak nikah ko, anan mangasuh anaknya deknya kerajo, nyo suruh lamaknya. Ini jangan terjadi lagi. Carilah pembantu, letak anak-anak di TPA, tempat penitipan anak. Ya kan? Sebab orang tua tu tak tanggung kawak. Kok laki-laki awak pak, kecil orang tua kawak. Nah, waang laki-laki ibarat cincin di kalingkiang, pembangkit batang terandam, papuih malu di kaniang, penjawik kato tengah medan, penyambut tamu tengah rumah. Kalau kita padusi ibarat cincin jari manis, pemenan ayah jo bundonyo, bungo satangkai di alaman, talu ancur danau baguluang, pasti menjadi persimbangan. Ndak tangguang-tangguang orang gaib sayangnya kawak. Makanya kalau kaki beliau kotor, dibasuhnya kaki itu, dimasukkan airnya ke dalam galih, diminum dia awak, alun tawalih jasa orang tua. Saya ulang sekali lagi, keluarga besar Ibu Hajah Samsiar yang mengadakan acara ini dengan niat berbakti kepada beliau, diberi oleh Allah rezeki yang murah, pahala yang banyak, sayo sakato sebadun sana, dan diberikan oleh Allah kelapangan-kelapangan jalan menuju akhirat. Amin. Ya Rabb. Itu cerita pertama. Tapi itu bukan untuk keluarga beliau saja. Untuk awak sadonya. Ya kan? Kita mencari reda Allah. Reda Allah tu didapat dek reda orang tua. Kalaulah reda Allah jo orang tua, saja karajo awak pasti sukses. Jadi guru awak sukses. Guru-guru nan taat menjalankan tugasnya bu. Indak gaji saya dapat kini tu. Ibu-ibu nan jadi guru, awak pergi ke sekolah bersih. Ya kan? Ndak ada kaki kumur, badak rancak, baju rancak. Ada pek puluh tunjangan sertifikasi. Ya ndak? Nama nang guru, ia dapat tunjangan sertifikasi. Bamang kau tahu buya, adik ambo 3 guru. Ditahu mana ambo? Samaso kami masih dinas, jo Pak Abbas ko di Naruang ha. Ambo karajo ambo terakhir pembina rohani di kantor. Jadi setiap karyawan kamanikah pak, tu calonnya tu harus dibawa ke kantor ambo, diberi nasihat. Sekali 2 tahun lembo ke pensiun, ada karyawan baru 6 baleh pasang membawa calon. Separuh dari calon tu guru saya. Ambo tanya, bamangko kalian sepakai saya mencari bini guru coach. Katanya guru ko pak, pertama berhasil mendidik anak. Coba baca sejarah balik. Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikan, ibunya guru. Insinyur Soekarno, presiden pertama, ibunya guru. Haji Agus Salim, ibunya guru. Bapak Azwar Anas, gubernur dan menteri tenaga kerja, akhirnya Menko Kesra, ibunya guru. Direktur utama PT Semen Padang, ibunya guru. Jadi guru itu banyak berhasil mendidik anak pak. Nan kedua pak, SK guru kok mudah digaden. Jadi kalau awak kemang kredit, kalau SK pegawai BUMN, ndak mau orang bank menerima gadai dah. Tapi kalau pegawai negeri ya mau. Ado lo pantunnya dinyo, lai dapat di ibu-ibu pantunnya. Kalumbu jo balai baru, sasimpang jalan ke Kuranyi, Kakida jalan ke Siteba,
Biarlah gak gapu asale guru. Habis bulan menerima gaji. Dapat mengredit auto inopaj. Ya kan? Anan bisa awak jadi guru tu siapa mendidik awak dulu? Ibu dan ayah kita. Kita jadi lurah, jadi camat. Siapa yang mendidik kita? Ibu dan ayah kita. Kita jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota Pariaman. Siapa mendidik awak? Ibu kita. Jadi siapa yang tidak hormat kepada ibunya, disebutlah itu anak durhaka. Setetes air mata ibu keluar karena anaknya durhaka kepadanya, satu drum menjadi bahan bakar untuk menghidupkan api neraka nanti. Jadi janganlah durhaka kepada kedua orang tua. Itu cerita kita non pertama. Baik untuk tuan rumah maupun untuk kita. Nan kedua bapak-bapak, kini hari namanya bulan Syakban. Ya kan? Setelah Syakban apa? Kita mendoa. Doa awak, ya Allah, dari Rajab engkau hidupkan kami ke Syakban. Dari Syakban, ya Allah, berilah kami hidup di bulan Ramadan dan dapat juga kami puasa Ramadan bulan besok, ya Allah. Tapi Ramadan itu pasti datang sebelum hari kiamat. Awak nani duit kini ko nan nadir di siko ko alun tantu kai duit sadonya melaki Ramadan. Bertanya amboje, boleh Pak? Ada ndak apa-apa ibu-ibu nan datang ko naraso-raso kemati melaki pagi? Ada ndak? Nyo ada tandonya Pak. Tandonya Pak Ustaz, makan ndak amuah lah. Gulai kambing, gulai ikan tadi, gulai korma, sambal. Pi makan ndak amuah. Pahit seselero. Atau ndak lama tu dah. Ya kan? Sudah tu ujung kuku hitam. Caliatlah ujung kuku. Kalau lah hitam ujung kuku tu ndak lama tu dah. Bab itu ndak sampai oksigen ke sinan. Jantung lah lama. Jadi ndak tapompan darah di jantung lah. Ya kan? Itu tandanya. Ambo caliat lai merah jor. Ya. Kemudian makan lama tadi. Tambuh ambo makan. Sabana santiang orang kuretaji ko membuat gulai kambing. Lama bana. Indak cacik nang katumbuh dong, tapi puji nan kadatang. Siapa yang membumbu gulai kambing tu, mudah-mudahan masuk surga. Sekarang apa yang ingin saya katakan? Selama lama gulai kambing, kuari ke puasa ke? Ya kan? Jatuh ciri kucing ke dalam kancah hangit pakai gulai tu. Ciri kucing masuk ke kancah gulai kambing. Lain lama juga gulai tu lah. Lain mau jawab makan. Diambil sebab itu je sendok dibuang. Atau nak lain tu makan. Jadi karena hari akan Ramadan, ya kan? Kita sambut Ramadan ini dengan pengendalian nafsu. Kalau kita memakan nan haram, samo jo mencampur gulai kambing jo ciri kucing. Jadi untuk itu kepada kita semua, termasuk kepada diri saya, ya kan? Kita seleksi yang akan kita makan. Apakah ini halal atau haram? Bukan bahannya saja, Pak. Walaupun bahan yang dimakan itu halal, tapi pitihnya pitih bacilok, pitih korupsi, maka makanan itu jadi haram. Kalau kita nisbahkan diri manusia ko, Pak, hari ke puasa ko, kalau adonan meniru tikui selama ko, menci, jangan ditiru je lah, berhenti lah. Ba tikui jo manci itu Ustaz. Tikui jo manci ko memakan nan indak hak inyo. Kalau di kapuk padi, kapuk tu nyolubangi. Kalau bareh di karuang tu nyolubangi.
Lainnya menanam padi, indah. Lainnya memupuk padi, itulah perangai tikui. Jadi orang-orang yang korupsi itu tikus-tikus negara. Jadi hari Ramadan ko nang kita tiru narancak Pak Ustaz. Nan kita tiru labah. Labah. Labah tu suku enggo di batang kayu nan mengandung gatah. Lanse, cubada, durian. Bamangko sinan enggo buah lanse, buah durian, buah cubada kalau masak harum. Anyo membuat sarang sinan. Ya kan? Di sarangnya tu nyo mengeluarkan madu. Madu tu nyo ambil dari sari-sari bunga. Jadi labah memakan nan baik sari-sari bunga nan nyo keluarkan madu. Madu tu be. Siapa mengecek nu be? Allah. Min butuniha syarabun alwanuhu syifa'un linnas. Dari parui labah tu keluar madu jadi ube dek manusia. Jadi labah enggo di tempat nan baik, nan nyo makan nan baik, nan keluar nan baik. Jangan ditiru hari ke puasa ko langau hijau. Langau hijau Bapak Ustaz, enggo nyo dibangkai atau enggo lo nyo kalote. Sudah enggo dibangkai anjing mati, anaknya ke rumah enggo dilote. Anan tiga. Penyakit kuman labah setelahnya selesai batalu anaknya talu lah manateh kemudian nyo kapindah nyo agih tahu orang punya cubada tu. Oh, katanya Jo ambo kapindah le Jo 3,5 bulan ambo enggo di batang cubada ko. Salamo ambo enggo ndak taluk di orang maliang mencilok cubada aja. Sebab takut kambo pantak aja. Kini anak kami lah pandai tabang, kami kepindah lah aja. Salamo kami enggok siko, ndak ada rantiang nan kami patah. Ndak ada daun nan kami gigi. Ndak ada dahan nan kami rusak. Ba rantiang tu kami enggok dulu, cuy tu jo tinggal. Dah, jo di sarang kami masih ada madu, gak 2 botol lemon, ambillah. Itu nang keditiru dawa parangela labah di matingga nyo ndak jadi saliang kaneh. Di matingga nyo ndak manggaduh lingkungan. Ya kan? Nah, tu labah. Ada orang di matingga bagaduh sejorang. Bercakap. Aku indak bagaduh bercakap, nyo suko berutang ke tetangga. Andak tabai-bai le nyo pindah tengah malam joto cigak baru. Ndak tentu kama pindahnya. Di ma tinggal meninggal penyakit atau sama jalan hijau. Bantuannya mana rancak labah tu jalan hijau. Kalau bantuan Pak, rancak lango hijau. Kepalanya data, matanya biru, kulitnya cukumbang jati. Kakinya sama panjang. Labah, mato tabudue, kulit pirang, kaki panjang sawalah. Bantuak buruk, tapi perangai elok. Langau hijau bantuak rancak, perangai buruk. Jadi supaya puasa kita kok sesuai mengendalikan diri, kita tirulah labah. Kita seleksi anan ke kita makan. Karena apa? Dia akan jadi darah daging. Kalau kita menikah Pak, ada hubungan biologis orang menikah ini. Makanan yang haram diciptakanlah oleh Allah. Sperma dari saripati makanan yang haram. Kemudian jadi anak dia. Naik dia ke otak. Naik ke pikiran. Maka otak yang terdiri dari makanan yang haram, dia akan berpikir secara haram. Jadi puasa pengendalian di diri. Pengendalian nafsu. Maka berhati-hatilah. Kita banyak setiap hari melaksanakan ibadah. Apa itu? Di antaranya tarwih. Sudah itu apa lagi? Main bawa anak yatim babuko.
Itu amal yang baik juga di bulan Ramadan. Kemudian malataan pabukuan di musaji. Ada orang pabukunya di musaji, salat maghrib, barunya pulang. Ya kan? Jadi ibu-ibu, kalau ada musalla surau dekat rumah awak, ya kan? Buat air teh goyang saya. Kalau nak ada gulu lagi saya garam. Ya kan? Atau pisang enggak sesikit, tu onde-onde enggak sepiring. Sebanyak orang nak makan pembukuan tu, sebanyak tu pahala dapat. Kalian 10. Ya kan? Oh, indah ada ayat teh goyang rasanya. Bali saya kuaga sako tak lataan ni saja. Jadi kita pergunakan tanah subur dengan menanam tanaman-tanaman yang subur agar dapat buahnya dipetik. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak, anang kadijauhan lain, ada jo terjadi Pak, ambo diundang mengaji ke pengadilan agama, ya kan? Itu hakim tu menyidang orang cerai di bulan Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan, na'udzubillahi min zalik. Ambo sampaikan ke anak-anak ambo, ibu-ibu muda ya, cerai di bulan Ramadan tu ndak pahala nang karape. Tapi dosa. Makanya jangan terjadi pisah dengan suami. Tidak saja di bulan Ramadan, jangan. Kenapa? Karena mencari anak seorang-seorang payah. Sedang berdua laya do jangan payah, apalagi seorang. Kecuali cara meninggal, matinya tu kebagi jawab. Ya kan? Jadi ada orang cerai dalam bulan Ramadan, berarti tidak berhasil mengendalikan nafsu. Tapi kalau meninggal awak tu ba'ala Pak. Kalau awak meninggal tu tak bisa lah. Tabuh di gua tigo badan baganju babalik pulang katampai asa mulo jadi surui ke tanah nan sabingkah. Badarun aye pamandian balasie bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo langkok si tanggi aye bungo. Bararak badan ke surau, tibo di surau dibujukan, mair yang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke pusaro, iyo ke pandam pakuburan, tagolek di liang lahat, tanah sabingkah bapa kalang, mair yang madok kabilat, di bateh papan nan sahalai. Badoroh tanah penimbunan, tatagak mejan nan duo, manyalo si pudiang hitam, doa dibaca penghabisan, kubur tertimbun orang pai. Lai menangi suami kalau awak lai takut kubur. Lai anak awak 3 dah, udah anak awak 3 dia bangkolah meninggal saja. Kalau kami dulu semasa kerja Pak, ada karyawan ko mati kecelakaan. Kalau orang kerja tu nan dinilai mati kecelakaan apa-apa Pak Ustaz. Pagi 6:30 lah nyolakean baju dinas. Keluarnya dari rumah, tabrakan. Itu mati kecelakaan. Pulangnya kerja, pulang ke rumahnya, tabrakan. Itu kecelakaan. Kecelakaan kerja. Kemudian sedang kerja di pabrik, ya kan? Kanannya di listrik meninggal. Itu mati kecelakaan. Mati kecelakaan itu ada uang santunannya. Nah, kutiko suaminya ko ada mati Pak, ditimbun tanah runtuh. 3 hari mangko baso mai. Akato bininya ko menangi. Deda ba aka untuang ambole go anak balimo udahlah meninggal. Ba aka untuang amboj. Sepakan sudah tu Pak, diundangnya ke kantor. Karena nan dape istrinya le ahli waris. Nan mati, kalau mati, ada orang bertanya, orang mati kecelakaan betangko, berada pe-nya Pak Ustaz. Ndak ada je mah. Bangga ndak ada, kan ada mah. Nan dape bininya lai je. Atulah nan disabui, balangkang sambalang kue, awak nan jangkang, orang tinggal nan kue. Tanya kan? Ya kan? Lah diagihan uang asantunan asuransi itu, cek bininya kolai, ya kan?
Kalau tadi kaun tuang den. Tapi lah dapat pitih, yo baru tuang na den dah. Ya kan? Jadi nampal yang sayang kawak tu siapa? Diri awak jo Allah. Ya kan? Jadi sayangilah diri kita. Banyaklah beramal saleh. Jauhkan dosa. Terakhir, kita ke menyambut Ramadan, kita bermaaf-maafan. Ya, sesuai. Pertama dulu mulai dari rumah. Istri minta maaf ke suami. Suami minta maaf ke istri. Sudah tu sialai. Anak minta maaf ke ayah jo bundo. Sudah tu sialai. Minantu jo min. Ada mintuo ko pak. Nan salah sifatnya. Kalau lai kayo minantunya sidi bagindo. Atau nyimbo galanya. Sultan pelindih je. Kalau minantu bangsa, ya kan? Setan ni pilih je. Kalau ada apa sebagai mintuo modeko minta maaf lah ke minantu. Ya kan? Minantu itu pula anak orang dipakai tiap hari minta maaf kayaknya. Mudah-mudahan dengan saling memaafkan, orang tua meredai kita, kita seleksi apa yang akan kita makan, tarawih kita rajin, membantu anak yatim kita laksanakan. Semoga amal-amal kita semua diterima oleh Allah. Itulah tausiah kita malam kini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita doa bersama. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayy ya qayyum ya badi'us samawati wal ard ya malikal mulki ya zal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah yang Maha Agung, pada malam hari ini ya Allah, kami bersama-sama bersilaturahmi, membangun jembatan hati, mengikat ukhuwah Islamiyah antara kami semua, ipar dan besan, famili dan tetangga, anak yatim, dan seluruh pemuka-pemuka masyarakat, alim ulama, nenek mama dan bundo kandung. Kami dengan ikhlas menghadiri undangan keluarga besar Ibu Hajah Samsiar yang telah meninggalkan kami. Untuk itu ya Allah, ampunkanlah dosa kami bersama. Wabil khusus untuk Ibu Samsiar, berikanlah yang terbaik untuk beliau di alam barzah. Lepaskan beliau dari fitnah kubur ya Allah. Lepaskan beliau dari azab neraka. Dan buatkanlah di kuburnya raudatan min riyadil jannah. Jadikanlah anak beliau, menantu beliau, cucu beliau, puyang beliau menjadi orang-orang saleh dan salehah ya Allah. Berikanlah kerukunan kepada keluarga beliau setelah beliau tidak ada, sehingga hidup anak menantu beliau semua
menjadi rukun dan damai di rumah tangganya. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami bisa memohon. Dan Engkau yang mengabulkan doa. Terimalah doa kami, ya Allah. Berkahilah negeri kami ini. Lindungi kampung halaman kami ini, ya Allah. Hindarkanlah anak generasi kami dari narkoba, dari minuman keras, dari judi online, dari LGBT. Hindarkan anak cucu kami dari perbuatan-perbuatan mungkarat itu, ya Allah. Dan jadikanlah anak-anak yatim kami ini menjadi anak yang berhasil guna dan berdaya guna untuk agama, bangsa dan negara kami. Ya Allah, berikanlah pendidikan yang terbaik. Orang tuanya adalah seluruh kaum muslimin dan muslimat. Untuk itu, ya Allah, berikanlah kekuatan, rezeki kepada orang yang dermawan kepada anak yatim ini. Berlipat ganda rezekinya hendaknya, ya Allah. Ya Allah, kalau ada keteledoran kami untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, dosa yang kami lakukan dari Ramadan ke Ramadan, ampunkan kami, ya Allah. Maafkan kesalahan kami. Terimalah kami hidup di bulan suci ini untuk puasa Ramadan tahun ini. Dan beri kami tenaga, ya Allah, untuk salat tarawih pada malamnya. Dan jadikanlah kami hamba-hamba Engkau yang bertakwa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Batang gadang lahambo panye, dahan joran tiang lahambo titi, karano sinan talatak pangka tangkai. Salamu ambo memanjek batang, menitih dahan, kok tagoyang bungo sadang kambang, talantak putih sadang laki, talendo buah sadang masak, dek capek kaki tangan ambo. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.